Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana di channel Rahmat Maulana ya. Nah, saya akan bercerita di video ini tentang penyakit saya dengan gangguan GERD psikosomatis asam lambung. Nah, di awal-awal waktu itu saya terkena GERD psikosomatis. Pertama kalinya itu saya pulang kerja badan sudah nggak enak. Pulang lah pas hari Jumat pas hari Jumat pulang jam 11, pas jam 11 pulang nyampe rumah, makan dulu. Nah, habis makan itu kerasa mau muntah gitu, mual sekali, badan nggak enak. Akhirnya dari itu setengah 12 saya langsung mandi gitu. Mau sholat Jumat, mau Jumatan. Setengah 12 saya mandi langsung. Begitu saya udah mandi, beres mandi, langsung mau ke masjid gitu. Dari mau ke masjid jalannya itu lumayan agak jauh sih dari rumah ke masjid itu ya. Waktu itu juga saya ngontrak juga. Nah, dari situ saya itu di jalan itu udah mual, udah mau muntah gitu, udah wak lah, udah apa sih namanya, mual gitu pokoknya, senep gitu. Nah, dari situ saya langsung aja berjalan lagi terus ke masjid gitu. Nah, dari situ saya duduklah ke masjid. Pas duduk ke masjid, saya merenung, aduh badan saya ini kerasa gak enak amat gitu kan. Nah, dari situ makin naik, kayak ngelihat orang itu kerasa gimana, kayak beda gitu, kayak muter gitu, kayak apa sih, beda lah, buram gitu kan, terus mual gitu. Tapi saya duduk tenang, semakin fokus, semakin rasanya itu tidak karuan. Nah, dari situlah akhirnya begitu khutbah sudah selesai, langsunglah menjalankan sholat Jumat. Begitu sholat Jumat, belum dapat 1 rakaat, saya itu pas duduknya juga kebetulan di tengah-tengah. Pas lagi sholat Jumat, pas imam lagi baca Fatihah, dari situ saya menggigil, saya mau pingsan, rasanya mau pingsan, terus gemeteran gitu. Waduh, kenapa saya nih, kata saya juga dalam hati gitu. Tengok kiri, mata melirik kiri, banyak orang, gimana ini, kata saya juga, udah saya ini gak kuat gitulah. Tengok kanan juga kan, aduh gimana nih, kata saya kuatin aja itu sholat, udah bener-bener mau roboh saya itu rasanya waktu itu sholat Jumat itu. Jadi begitu itu kerasa si imam ini kerasa lama sekali situ kan baca Fatihahnya itu. Saya udah nggak kuat, udah nggak bener-bener nggak kuat waktu itu. Kayak mau roboh, kayak mau pingsan itu. Nah, pada itu ya alhamdulillah 2 rakaat sudah selesai. Nah, begitu salam langsung itu. Nah, agak enakan. Begitu agak enakan, langsunglah saya itu pulang aja langsung. Saya udah nggak kuat. Begitu pulang langsung kerasa di jalan itu, kerasa aduh mau pingsan gitu kan, mau pingsan, berjalan itu kayak mau pingsan, apalagi kan kayak matahari itu kerasa panas gitu, gak nyaman sekali lah pokoknya. Nah, pas pulang saya minta dikerokin istri kan. Pas dikerokin kata istri, ke dokter aja sih katanya kan gitu. Ya udahlah, ayo ke dokter gitu kan. Langsunglah ke dokter. Pas ke dokter langsung ke klinik lah gitu kan. Saya disuntik lambung segala macam gitu kan. Kata saya ngomong kan, dok saya ini sakit apa sih gitu kan. Bapak nggak apa-apa, kata cuman kecapean aja, terus sama asam lambungnya lagi naik gitu kan, asamnya lagi naik, ngomongnya begitu dokter. Nah, dari situlah udah agak tenang, disuntik lambung juga nih bagian ini sampai bengkak gitu kan.
Langsung saya itu pulang, sampai yang naik motor, yang bawa motor juga istri saya yang boncengin gitu kan, karena saya benar-benar gak kuat gitu kan. Nah akhirnya langsunglah begitu sampai rumah, kata istri makan, minum obatnya. Nah diminum obatnya, nah dari situ saya tidur. Begitu saya tidur, beberapa jam lah mungkin ya, agak enakan si badan itu diminum obat. Akhirnya saya itu bangun ke kamar mandi, itu kumat lagi, cemas itu ada gitu, cemas. Kok kayak gini lagi, kata saya juga, badan kayak pertama waktu di masjid gitu kan, kok badan kayak gini. Akhirnya saya teriak lah sama istri itu, pas teriak, ada apa sih, kata istri kan. Nggak tahu nih, kata saya juga, saya ini lemas gitu kan, menggigil gitu kan, menggigil. Ya udah coba tiduran tiduran. Nah, akhirnya tiduran. Pas tiduran itu kerasa itu kelayangan itu, tidur itu kerasa roboh, kerasa apa sih, tidur itu kerasa goyang gitu, kerasa goyang pokoknya, kelayangan itu kan. Saya bangun lagi kan, bangun, ya Allah, kata saya juga, apa ini, apa yang saya derita gitu kan, asam lambung kok kayak gini. Ya belum, mungkin belum 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 memahami lah, belum memahami itu, belum pernah sih soalnya gitu kan. Akhirnya ya cobalah, bisa tiduran lagi, berbaring lagi, tapi kayak gitu lagi. Jadi kelihangannya itu makin luar biasa gitu, makin kayak seolah kayak muter gitu, kayak si tempat tidur itu kayak goyang gitu. Makanya saya bangun, saya berdiri gitu kan, lemes gitu, lemes semua itu, lemes pokoknya lemes. Begitu lemes itu, udahlah, kata istri, besok ke rumah sakit aja gitu kan. Nah akhirnya bener, langsung dibawa istri ke rumah sakit. Begitu ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit sama istri itu, langsung di IGD. Begitu di IGD itu ya langsung, dokternya ngomong, bapak kenapa, nggak tahu dok, kata juga, makanya saya kesini kan, penyakit saya ini apa gitu kan. Oh itu ya pak ya, kata dokter gitu kan. Akhirnya diperiksa, diperiksa itu dokter itu senyum, kata saya juga, kenapa dok, nggak apa-apa sih bapak ini, nggak apa-apa, katanya kan, cuman asam lambung doang, katanya kan, jangan terlalu berpikir jauh pak, katanya kan gitu si dokter itu. Terus harus gimana saya ini dok, katanya juga kan, jaga jenis makanannya gitu kan, kata si dokter itu. Ya udah, kata saya juga, akhirnya bapak nggak apa-apa, nanti juga bisa pulang, katanya kan, bisa boleh pulang lah gitu kan, dari IGD itu. Nah bener lah itu, nggak diapa-apain lah pokoknya, mau diperiksa-periksa doang kan, nggak apa-apa, dicek juga ya nggak apa-apa lah, nggak diinfus, nggak dikasih infusan juga enggak. Nah dari situlah saya itu pulang, itu pulang itu, pas beberapa jam saya kumat lagi. Pas kebetulan di kampung sebelah itu terdengar ada suara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu terdengar suara ada orang meninggal. Nah dari situ itu saya itu makin kalang kabut. Kok begini, kata saya juga, kok rasa takut, kok rasa takut apa gitu kan, cemas gitu kan, semakin cemas, semakin itu, istri berusaha menenangkan kan, istri berusaha menenangkan, udah tenangin pikirannya, katanya, udah tenangin, rileks. Saya nurutlah sama istri itu, belajar belajar menenangin, menenangin lah pokoknya, tenangin, rileks, tarik nafas gitu kan. Nah mending lah, nah istri itu bikinlah air hangat, saya minum air hangat pelan-pelan. Nah dari situ saya rileks, rileks ya, alhamdulillah agak tenang gitu, agak tenang. Nah akhirnya istri itu suruh tiduran aja, tidur, saya tidurlah, tiduran. Terus teman datang itu, akhirnya teman datang ya, teman datang, menjenguk lah, mungkin itu istri saya itu bilang, katanya nggak kerja dulu karena suami saya lagi sakit. Nah, akhirnya teman saya itu datang. Begitu datang teman itu, saya duduk itu kerasa apa sih, seolah saya itu nggak nyaman banget ngobrol-ngobrol sama teman itu, ngobrol-ngobrol didatangin teman itu, saya nggak nyaman banget rasanya.
pengennya sendiri aja gitu, pengen sendiri, pengen rileks, pengen sendiri aja lah gitu. Ada teman ngobrol aja saya nggak terlalu fokus, nggak terlalu itu, justru nggak nyaman gitu, nggak nyaman duduk bareng ngobrol sama teman itu, kerasa nggak nyaman banget. Nah, dari situlah kata saya juga ke teman, maaf ya kata saya ini lagi kurang enak lah badannya gitu kan, udah habis dari rumah sakit juga kan gitu. Saya mau tiduran aja katanya. Oh ya udah nggak apa-apa tiduran kata teman kan. Alhamdulillah memahami teman saya itu. Nah, tiduran gitu kan. Nah, dari situ cemas itu mulai sewaktu-waktu itu, cemas itu mulai lah hadir gitu. Terus lagi temen datang esok harinya, ada lagi kayak gitu, ngobrol lagi kan, emang saya nggak nyaman gitu kan. Pas ngobrolin itu dia itu seolah nyamain kan, katanya kan gini di awal kan, kamu itu kata dokternya sakit apa, asam lambung. Wih awas asam lambung mah kan gitu dia ngomongnya itu teman saya. Kenapa kata saya juga kan, teman saya meninggal gara-gara asam lambung katanya. Dari situ saya itu menggigil, gemeteran, nggak tahu keringet dingin gitu kan, gara-gara temen. Akhirnya saya ini ngomong marah sama teman saya ini, udahlah kalau mau kesini mau buat nakut-nakutin mah kata saya juga, mending kamu pulang aja gitu kan. Saya bukan nakut-nakutin, mau nyatanya gitu. Udah kata saya juga. Udah nggak usah ngobrol-ngobrol seperti inilah kata saya juga. Dari situ saya itu makin ketakutan, makin cemas itu gara-gara teman ngomong kayak gitu. Nah dari situlah pertama awal saya terkena GERD psikosomatis. Tapi alhamdulillahnya saya itu sering sharing-sharing, sering-sering lihat-lihat YouTuber, ya samalah penyakitnya. Apa sih, bukan penyakit sih ini sebenarnya gangguannya ya, sama gangguannya seperti saya. Saya lihat-lihat video aja lah, video-video YouTuber yang seperti saya sama gangguan-gangguan psikosomatis. Tidak berbahaya sih, emang ya benar tidak berbahaya, gangguan-gangguan psikosomatis itu ngomongnya kan tidak berbahaya. Apa yang mereka bilang itu benar karena saya mengalaminya seperti itu gitu. Jadi buat penderita asam lambung, teman-teman, buat penderita GERD psikosomatis, mohon bersabar karena juga saya ini mantan penderita GERD psikosomatis. Alhamdulillah sehat sekarang ya, sembuh total, meskipun ya masih nyolek-nyolek dikit lah ya, tergantung kita itunya siapa namanya, tergantung kekonsistenan lah gitu. Makanya buat teman-teman yang lagi menderita GERD psikosomatis itu sebaiknya harus konsisten terhadap kesembuhan lah dulu ya. Jaga 3P-nya, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Kalau ibaratnya kita pemikiran itu ya belajar masa bodoh aja lah gitu, mau diomongin apa sama tetangga atau diomongin apa segala macam, udahlah belajar masa bodoh aja. Takutnya makin ya gitulah, makin gemeteran kayak saya waktu diomong teman saya itu ngomongnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah sembuh total. Pokoknya mah harus konsisten menjalaninya, metode-metode gitu kan. Saya juga alhamdulillah menjalankan metode-metodenya berkat lihat di YouTuber di YouTube. Alhamdulillah asam lambung itu tidak berbahaya, benar. Asam lambung itu GERD psikosomatis itu tidak berbahaya. Dalam itunya medisnya itu emang 1% ya, 95%-nya 90%-nya itu dari dampak pemikiran kita, dampak stres. Emang benar-benar stres, waktu itu juga sama, saya juga benar-benar stres lah gitu kan, pekerjaan gitu kan, banyak kiriman inilah itulah kan gitu. Makanya gimana caranya selesai gitu kan, sampai lembur segala gitu kan. Terus dulu itu saya juga hidupnya emang apa sih namanya,
runyem, hancur gitu, dari pola pikir, dari pola makan, dari pola hidup juga kan hancur kan. Kebetulan saya juga dulu makan makanannya hobi-hobi yang pedas, terus minum-minum bersoda, minum-minuman yang berwarna gitu kan. Terus olah pikir saya dulu emang benar-benar tidak terkendali. Ada teman salah sedikit sering marah gitu kan. Makanya buat teman-teman mohon bersabar, yang lagi menderita GERD psikosomatis bersabar, insya Allah bakal sembuh, yakin. Karena saya juga mantan mantan GERD psikosomatis, mantan itulah, terkenal lah sama ya gitu. Ya maaf ya teman-teman, takut ada salah kata dan salah 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 itulah pembahasan gitu. Cuman saya menceritakan tentang kepribadian, tentang kisah saya yang terkena GERD psikosomatis saja gitu kan. Soalnya baru kali ini saya menampakkan video kayak gini gitu kan. Sebelumnya emang udah gitu kan punya channel sendiri, cuman itu mah hanya iseng-iseng, mungkin iseng-iseng sama teman gitu, kayak perfilman gitu kan, perfilman lucu gitu kan. Tapi kalau video kali ini ya saya menceritakan kisah saya yang terkena GERD psikosomatis. Ya mohon maaf ya teman-teman, sedulur semua yang lagi menderita GERD psikosomatis, mohon bersabar dan mohon dimaafkan kalau saya ada salah kata. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Biar kenapa? Biar ada notifikasi selanjutnya dari saya bakal cerita tentang saya, kisah saya yang terkena GERD psikosomatis. Nah, itulah ceritanya. Ya udah, saya tutup videonya ya teman-teman. Semoga teman-teman cepat sehat juga dan cepat membaik juga, saya doakan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.